Semarak hari ulang tahun HUT Kabupaten Lombok Utara KLU ke-17 mencapai puncaknya dengan gelaran lomba masak serba ikan yang berlangsung meriah. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pertanaman Pangan, Pertanian dan Perikanan KLU pada hari Kamis, 17 Juli 2025. Sebagai hasil kolaborasi apik antara DKPP KLU dan Tim Penggerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK KLU. Acara yang menjadi penanda penting perayaan HUT KLU ini dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Utara, yaitu Haji Najmul Ahyar. Turut hadir mendampingi beliau adalah asisten 3 Seda KLU, yaitu Haji Husnul Ahadi, Ketua TPPKK Haji Rohani Najmul Ahyar, serta Kepala DKPP KLU Tresna Hadi. Bupati Najmul Ahyar menegaskan kembali Bapak Kadis Pertanian selaku tuan rumah pada kesempatan ini, Pak Asisten yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang saya hormati, serta ibu-ibu ini di depan hampir semuanya ibu-ibu nih. Kita jadi minoritas jadinya di sini, Bu, ya Pak Kadis ya. Jadi ibu-ibu semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu adalah garda terdepan dalam membimbing anak-anak kita menjadi generasi Lombok Utara yang hebat, generasi Lombok Utara yang cerdas, generasi Lombok Utara yang insya Allah untuk kedepannya dari tangan-tangan ya ibu-ibu semua yang mendidik anak-anak kita akan lahir para pemimpin di Lombok Utara ini pada masanya nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita membuka acara lomba memasak serba ikan ini. Kalau Bapak Ibu ya secara kebetulan mungkin ya sering ya atau pernah membersamai tiang sarapan di rumah, itu yang hampir tidak pernah tidak ada itu tritotok ya gerang totok lah bahasa kami ya, insya Allah. Okay. Tapi itu ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian ya, mungkin kaitannya dengan gemar makan ikan ini. Almarhumah Ibu Tiang menceritakan ya, karena beliau ingin anaknya itu mungkin ya bisa menjadi orang yang mungkin tidak pintar tapi tidak bodoh lah nih. Maka ikhtiar yang beliau lakukan itu adalah setiap kami makan, Bu, jadi selalu beliau itu mengumpulkan ulun gerang lagi. Jadi kepala-kepala teri itu beliau kumpulkan lalu digiling, terus digigirkan di nasi kami itu. Ya, jadi semua kami, semua tiang dengan saudara-saudara itu pasti pernah itu. Jadi merasakan itu. Ya, itulah ikhtiar, Pak. Ikhtiar yang beliau lakukan. Ya, mungkin kami tidak pintar-pintar ya, tetapi insya Allah tidak sangat bodoh ya. Jadi insya Allah ya di sekolah ya kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, dan itu ternyata ya sampai sekarang, Bu, menjadi kebiasaan ya, hampir setiap pagi ya itu pasti ada menu gerang totoknya ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa ini yang ya ceritakan ya mungkin sekedar ya kita sharing lah ya, kalau Bapak Ibu ya yang punya anak kecil ya, kemudian juga bapak-bapak yang akan segera punya anak kecil seperti Pak Kepala Dinas ya, insyaallah mudah-mudahan ya melahirkan anak yang soleh-soleh ya. Nabi Ibrahim beliau 70 tahun masih punya anak ya, siapa tahu bulan depan apa tahun depan beliau sudah ya menggendong bayinya ya. Jadi ingatkanlah bahwa anak-anak kita perlu tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas ya. Apapun ikhtiar yang kita lakukan, saya sangat menghargai almarhumah Ibu Tiang yang melakukan itu, karena mungkin itulah ikhtiar menurut beliau ya. Jadi kalau kita logikakan juga berdasarkan ilmu kesehatan, jadi di otak itu adalah gizi ya. Jadi otak itu adalah mengandung hampir seluruh gizi itu ada di otak ya. Kalau ikan
maka beliau ikhtiarkan, jadi kepala-kepala teri itu yang dikumpulkan lalu digigirkan di nasi kami ya waktu yang kecil dulu. Nah Bapak Ibu yang dihormati, di tengah kita menghadapi perubahan-perubahan di mana anak-anak kita sekarang ini banyak sekali ya. Kalau kita bicara soal makanan yang tadi disebutkan, snack-snack yang enak ya, kemudian minuman-minuman juga yang mungkin ya manis ya, yang sekilas kelihatannya enak untuk disantap ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, sadarilah bahwa di dalam makanan-makanan, snack-snack yang kelihatannya enak itu adalah banyak yang menjadi musuh-musuh bagi kesehatan anak-anak kita ya. Banyaknya unsur gula ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara dalam skala internasional, penderita penyakit gula terbanyak itu adalah kita Pak, di Indonesia. Karena apa? Karena hampir semua kita rata-rata makan nasi, kemudian di dalam nasi itu mengandung unsur gula yang sangat tinggi ya, sehingga penyakit ini yang menjadi penyakit yang sangat banyak dirasakan oleh masyarakat ya di Indonesia, dan tentu kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak dirasakan ya oleh anak-anak kita. Untuk itu maka hari ini sangat penting artinya. Jadi kenapa dilakukan lomba ini? Tidak hanya sekedar seremonial. Jadi lomba ini tentu dalam rangka menggugah semangat ya masyarakat kita, khususnya ibu-ibu, untuk menjadikan ikan ini sebagai menu keluarga. Ya, jika memungkinkan seperti yang disampaikan tadi, setiap hari ya keluarga itu disuguhkan ya makan ikan. Jika tidak, maka dalam 1 minggu itu harus ada 1 atau 2 hari yang menu makanan anak-anak kita adalah ikan. Kita bisa melihat ya dalam kondisi real Bapak Ibu sekalian, dunia nyata ya, orang-orang Jepang itu terkenal sebagai orang-orang yang cerdas ya. Kenapa? Karena memang omega 3 yang mereka yang menjadi kandungan makanan mereka itu didapatkan dari ikan, karena makanan sehari-hari mereka, makanan pokoknya adalah ikan ya. Dan biasanya mereka makan ikan itu dalam kondisi mentah juga ya. Kalau kita mungkin agak susah ya makan ikan mentah ya, tetapi itu menjadi menu mereka ya, makanan ikan yang mentah. Kalau ibu-ibu mungkin sempat ke restoran Jepang, itu pun kalau masaknya sedikit sekali, jadi mungkin memanaskannya dengan sedikit saja sehingga masih terasa mentahnya. Tapi itulah ya makanan yang bergizi menurut mereka, sehingga bisa kita melihat bahwa rata-rata kecerdasan mereka tinggi. Kemudian dulu ya terkenal orang-orang Jepang itu tubuhnya pendek ya, walaupun yang bukan orang Jepang ya. Jadi tubuh mereka pendek. Tapi kemudian ya dengan secara masif ya pemerintahnya itu meminta bahwa seluruh masyarakatnya itu mengkonsumsi ikan yang di dalamnya itu ada kandungan kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang. Maka sekarang bisa kita lihat ya, pemain-pemain sepak bola Jepang tidak lagi pemain-pemain yang pendek seperti dulu, tetapi rata-rata tubuhnya tinggi. Artinya generasinya itu sekarang adalah generasi yang tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya ya. Kita juga melihat anak-anak kita Bapak Ibu sekalian ya, biasanya anak-anak kita itu biasa lebih tinggi dari kita ya. Ya silakan ya diperhatikan Ibu sekalian, anak-anak kita biasanya generasi sekarang ini lebih tinggi rata-rata dari kita ya. Itu mungkin bisa jadi disebabkan karena gizi mereka lebih bagus ya, sementara kita dulu ya apa adanya ya. Tapi alhamdulillah kita bisa tumbuh seperti ini ya, daripada tidak tumbuh ya. Jadi kita masih bisa tumbuh seperti ini, kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang bisa kita lihat sekali lagi, rata-rata generasi kita, anak-anak kita itu tubuhnya lebih tinggi daripada kita ya. Kalau kita lihat bapak ya berjalan bersama anaknya, biasanya anak lebih tinggi ya daripada bapaknya. Nah ini menunjukkan bahwa insya Allah sudah ada peningkatan gizi bagi generasi kita, generasi yang kita lahirkan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang dikatakan Ibu PKK tadi, bahwa
jangan jadikan lomba ini hanya seremonial saja, tetapi kita berharap seremonial ini akan melahirkan semangat ya, bagaimana ikan ini bisa menjadi menu harian di keluarga kita. Ibu-ibu juga ya silahkan ya mengembangkan kreasinya ya. Kita sengaja ya beberapa tahun lalu itu mengadakan juga pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu nelayan, seperti membuat sate, yang membuat kerupuk kulit ikan dan sebagainya, supaya ikan ini tidak hanya dibayangkan seperti biasa saja, tetapi ikan bisa menjadi kreasi yang lebih banyak dan bisa menambah pendapatan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin yang dapat yang sampaikan ya pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, karena menjelang hari ulang tahun kita ini banyak sekali ya agenda-agenda yang harus kita buka, yang harus kita resmikan. Ya mudah-mudahan ini semua menuju. Bupati Najmul Ahyar menegaskan kembali pentingnya konsumsi ikan bagi masa depan generasi penerus daerah. Beliau menekankan bahwa ikan merupakan kunci perkembangan gizi yang optimal. Gemar makan ikan sangat penting bagi perkembangan gizi keluarga, terutama untuk anak-anak kita, sehingga generasi penerus Lombok Utara sehat dan cerdas. Apresiasi yang tinggi kepada DKPPP dan TPPKK KLU atas inisiasi lomba yang dinilainya sangat strategis. Beliau melihat kegiatan ini bukan sekedar perlombaan, tetapi sebuah kampanye gizi yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia atau SDM KLU. Tantangan gizi di era modern, di mana makanan siap saji kian menjamur. Makanan praktis tersebut sayangnya seringkali tinggi gula dan berdampak negatif pada kesehatan anak. Oleh karena itu, Bupati Najmul Ahyar secara khusus mengingatkan pada orang tua untuk lebih selektif dalam memilih asupan gizi untuk anak-anak mereka. Penting bagi orang tua untuk memilih dan memilah makanan-makanan yang diberikan untuk anak-anak, sehingga kesehatan dapat terjaga. Lomba masak serba ikan ini, lanjut Bupati, merupakan ajang penting bagi para peserta untuk berkreasi dan mengolah ikan. Tujuannya adalah menyulap ikan menjadi menu yang menarik dan digemari oleh semua kalangan, terutama anak-anak. Diharapkan agar ikan dapat menjadi menu utama di setiap meja makan keluarga di Lombok Utara. Mengingat kandungan gizinya yang tinggi, saya harapkan juga agar para ibu-ibu menyiapkan ikan sebagai menu makanan buat keluarga, mengingat kaya akan manfaatnya. Selain aspek gizi, Bupati Najmul juga meminta dinas terkait, yaitu khususnya DKPPP, untuk mengembangkan aspek ekonomi. Beliau meminta DKPPP membina istri nelayan agar mampu mengelola hasil tangkapan ikan dari suami mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga secara signifikan. Kegiatan lomba memasak serba ikan ini dapat diselenggarakan setiap tahun. Beliau menyoroti letak geografis KLU yang dikelilingi lautan luas. Lombok Utara, Bapak Kadis, serta seluruh jajaran, kawan-kawan TPPKK Kabupaten Lombok Utara, Bapak Ibu Dewan Juri, kawan-kawanku semua peserta lomba masak serba ikan yang hadir pada hari ini, yang kusayangi dan kubanggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri lomba masak serba ikan tahun 2025 yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan TPPKK Kabupaten Lombok Utara dalam rangka hari ulang tahun Lombok Utara yang ke-17 dengan kata lain Sweet 17. Ibu-ibu yang saya hormati dan Pak Bupati yang saya muliakan, lomba masak serba ikan ini setiap tahun diadakan di Lombok Utara dalam rangka meningkatkan gemar makan ikan untuk seluruh masyarakat Lombok Utara. Bagi anak-anak balita kita yang lebih suka ciki snack, yang lebih suka mie instan daripada makan ikan. Mie instan itu 3 menit di panci, 30 jam masih ada di perut, dan 3 tahun kemudian sudah ada hasil untuk yang tidak baik bagi kesehatan kita. Tentunya semua itu
sangat kami harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama atau wabil khusus ibu-ibu yang ikut lomba pada hari ini, membantu pemerintah untuk mensosialisasikan gemar makan ikan minimal di keluarga masing-masing. Jadikanlah lomba pada hari ini menjadi ajang untuk melatih kreativitas ibu-ibu semua, agar kedepannya tentunya masakan yang ibu-ibu suguhkan secara seremoni di hari ini juga disuguhkan di dalam keluarga. Jangan ketika kita lomba saja nanti pulangnya masak mie instan lagi. Ya, jadi terkadang memang kami akui Bapak ya, ketika ibu-ibu sangat sibuk, ya itulah solusi yang paling mudah, mie instan. Tapi kita harus sadari juga ibu-ibu tidak boleh terlalu banyak. Ya sekali sebulan bolehlah makan mie instan. Bapak-bapak juga jangan sering minta terus sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu sudah ingatkan nggak usah terlalu banyak makan mie instan atau makanan-makanan yang kurang bergizi. Tentunya ibu-ibu sangat ingin keluarganya menjadi keluarga yang sehat dan kuat. Namun terkadang bapak-bapak ya terus merayu supaya ibu-ibu juga, ayolah mie instan saja, Indomie. Ya, ya yang tertawa itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, tentunya ending daripada lomba pada hari ini, kami juga mengharapkan ada peningkatan pendapatan keluarga bagi ibu-ibu semua. Sekarang sudah ada CFD, sudah ada Car Free Day di Lombok Utara. Ibu-ibu tidak Car Free Day lagi ke tempat lain. Ibu-ibu bisa memasarkan produk-produk yang tentunya salah satunya adalah yang berbasis ikan atau yang lebih banyak menonjolkan nuansa ikannya, karena kita ini pesisir. Kalau tamu luar daerah datang ke Lombok Utara pasti dari rumah mereka itu sudah terbayang Lombok Utara ini jauh lebih gemar makan ikan daripada yang lain, karena kita 125 kilo pantai kita ini dari ujung ke ujung itu semuanya adalah penghasil ikan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memakan ikan setiap hari. Sekarang per kapita makan ikan di Lombok Utara masih rendah sekali dibandingkan kabupaten kota lain. Untuk itu marilah ibu-ibu semua bersemangat membantu pemerintah untuk meningkatkan per kapita makan ikan di Lombok Utara. Tentunya dengan semangat juang yang lebih tinggi lagi dari masyarakat Lombok Utara dan ibu-ibu semuanya, tentunya itu akan menjadi prestasi kita dan kekuatan lahir batin buat kita semua. Dengan letak geografis Lombok Utara yang perbatasannya dengan laut dari ujung barat Kecamatan Pemenang sampai ujung timur Kecamatan Bayan, tentunya potensi perikanan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Melihat acara ini sebagai platform yang efektif untuk sosialisasi ke masyarakat, kehadiran kita di sini juga bisa membantu Pemda untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Lombok Utara untuk gemar makan ikan supaya para generasi masa depan KLU memiliki gizi baik dan sehat. Daerah Kabupaten Lombok Utara yang saya hormati Bapak Kepala Bidang dan Bapak Ibu Kepala UPTD lingkup DKP 3 Kabupaten Lombok Utara, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati semua tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas
izinnya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan lomba masak serba ikan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-17 atau Sweet 17 tahun 2025 ini. Yang kedua, selawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara, dan hadirin dan hadirat yang berbahagia, lomba masak serba ikan dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-17 ini diikuti oleh kelompok PKK dan Poklastar dari setiap kecamatan Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemda Lombok Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara guna mendukung gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta mendorong kreativitas masyarakat dalam mengolah ikan menjadi menu yang sehat, bergizi dan digemari semua kalangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ikan memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, kandungan omega 3, omega 6, omega 9, kemudian kandungan protein yang tinggi, sehingga kita perlu memasyarakatkan gerakan makan ikan ini secara masif di Kabupaten Lombok Utara yang kita cintai. Landasan hukum kegiatan ini mengacu pada yang pertama Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kemudian Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, Surat Edaran Dirjen PDS PKP KKP tahun 2024 tentang penguatan gemar ikan dan konsumsi ikan sebagai sumber protein utama pencegah stunting. 5. DPA Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara. Tujuan kegiatan pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan. Yang kedua, menumbuhkan inovasi dalam pengolahan hasil perikanan. Yang ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan kelompok pelaku usaha perikanan dalam pengembangan produk olahan lokal berbasis ikan. Yang keempat, mendukung program pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting melalui pangan bergizi. Waktu dan tempat pelaksanaan, hari dan tanggal. Latar belakang penyelenggaraan lomba masak ikan ini merupakan upaya Pemda KLU untuk mendukung program gerakan masyarakat makan ikan sesuai amanat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Lomba ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu pertama, mendukung program nasional, dan kedua, lomba ini juga mendorong kreativitas masyarakat dalam mengolah ikan sebagai menu yang digemari oleh semua kalangan. Lomba masak serba ikan ini diikuti oleh total 13 kelompok. Mereka terdiri dari 10 kelompok TPPKK dan 3 kelompok Poklastar, yaitu kelompok pengelolaan dan pemasaran dari tiap kecamatan. Dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang, persaingan berjalan dengan ketat dan meriah. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan semakin meningkat. Demi terwujudnya generasi Lombok Utara yang sehat dan cerdas, lomba ini menjadi bukti nyata komitmen KLU untuk membangun generasi masa depan yang unggul melalui penguatan gizi keluarga. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.